Weh bro, sis, selamat datang di channel gue. Hari ini gue mau ajak lo semua naik gunung. Tapi bukan gunung sembarangan, ini Gunung Rinjani, Lombok bro. Kita bakal catat semua perjuangan, drama, sama keindahan alamnya. Jadi siapin kopi, duduk santai, dan yuk kita gas ke perjalanan Rinjani kita. Langit cerah banget bro, hampir kagak ada awan sama sekali pas pesawat kita landing di Bandara Praia, Lombok. Dan itu juga pertama kalinya gue sama anak-anak injekin kaki di pulau yang terkenal sama pantainya yang kece, sama gunungnya yang berjejer rapi. Gue sampai nengok ke temen gue sambil nyeletuk, bro ini baru turun pesawat aja udah cakep banget tempatnya. Jam 8 kagak lama abis nyampe Lombok, gue sama anak-anak langsung turun nih. Sambil nunggu dijemput, kita mikir, daripada nganggur, mending cari sarapan dulu, ya kan? Terus sekitar jam setengah 9 kita cabut dah, meluncur ke desa Sembalun. Rencananya mah kita nginep dulu di sana buat istirahat, sekalian nyesuaiin badan sama suhu dinginnya. Biar besok pas mulai nanjak, tubuh udah kagak kaget lagi. Bahasa kerennya sih aklimatisasi. Perjalanan dari Praia ke desa Sembalun tuh kurang lebih 3 jam bro. Lewat jalanan kota dulu, terus makin deket Sembalun, mulai masuk hutan lindung gitu di kiri kanan. Sepanjang jalan, buset dah, banyak banget monyet liar berkeliaran. Ya wajar sih, soalnya itu daerah hutan busuk. Emang habitatnya monyet-monyet pada nongkrong di situ. Jam 1 siang, akhirnya kita nyampe juga di desa Sembalun Lawang bro. Desa kecil gitu, tapi aduh pemandangannya cakep bener. Adem, sejuk, kiri kanan bukit-bukit pada nongol semua. Dari situ juga, kita udah bisa lihat Gunung Rinjani berdiri gagah kayak lagi pamer badan. Bener-bener tempat yang bikin mata sama hati seger lagi. Habis nginep semalam, besokan paginya jam 7, kita udah siap-siap mau berangkat ke pos pendaftaran Gunung Rinjani bro. Dengan semangat 45, kita langsung naik dah tuh mobil. Sensasi naik mobil pick up mah beneran selalu gue tunggu-tunggu coy. Anginnya nerpa muka, badan goyang-goyang kayak lagi naik wahana gratisan. Jam 9, nyampe lah kita di batas vegetasi hutan coy. Dari gerbang sampai pos 1 via Sembalun tuh, perjalanannya sebenarnya lumayan gampang. Soalnya treknya datar-datar baik. Sepanjang mata ngeliat, isinya savana luas banget. Berasa kayak lagi syuting film petualangan, tapi versi kere-kere amat. Paling sesekali doang kita nemu tanjakan. Itu juga bikin betis berasa ditarik cicilan. Di pos 1, atau orang bilang pos pemantauan, tingginya sekitar 1300 mdpl bro. Bentukannya cuma pondok kecil, nongkrong di tengah padang rumput yang luas banget. Air kagak ada sama sekali. Akhirnya kita kagak jadi istirahat di situ, soalnya pendaki udah numpuk di dalam pondok. Daripada desek-desekan kayak di KRL jam pulang kerja, mending kita lanjut aja. Bro, jadi dari pos 1 ke pos 2 tuh kurang lebih sejam lah jaraknya. Trek yang kita lewatin, padang rumput kebuka, angin nyeplak-nyeplak muka, kayak lagi nyuruh, ayo lanjut. Terus ada juga alur lahar sampai sungai kering gitu di jalan. Pas makin ke depan, jalannya mulai nanjak bang, berasa dengkul minta cuti tahunan. Akhirnya kita mutusin buat istirahat dulu di pos 2, minum, ngunyah snack dikit biar tenaga balik lagi. Habis itu baru deh siap-siap lanjut ke pos 2 ekstra sampai pos 3. Habis ngerasa cukup istirahat, kita lanjut lagi tuh jalan menuju pos 2 ekstra buat makan siang di sana. Perut udah mulai protes minta diisi bang. Terus, oh iya, di pos 2 itu sebenarnya ada toilet. Tapi gua saranin, jangan deh buang air di situ. Soalnya dari jauh aja baunya udah nyeplak banget. Ampun dah, kayaknya toilet tuh udah pensiun tapi masih dipakai aja. Entah karena kita kegatelan pengen cepet nyampe atau emang lapar banget. Pokoknya kita tuh sampai pos 2 ekstra lebih cepet dari perkiraan bang. Di sana kita langsung mutusin buat istirahat, sholat, sama makan siang. Perut udah pada demo soalnya. Tahunya udah banyak juga rombongan lain yang pada masang terpal dengan tujuan yang sama. Mau neduh, mau makan, pokoknya sama-sama nyari hidup. Kayak pasar kaget tapi versi pendaki. Habis puas istirahat dan perut udah pada penuh kayak habis kondangan, kita lanjut jalan lagi menuju pos 3 bang. Perjalanan ke pos 3 masih ditemenin padang savana tuh, tapi treknya udah mulai makin berat, makin nanjak, makin bikin dengkul mikir 2 kali. Begitu sampai pos 3, kita langsung rebahan sebentar, lumayan ngambil napas. Pos 3 ini emang sering jadi tempat para pendaki bikin tenda kalau udah kemalaman, soalnya spotnya lumayan lapang. Dari pos 2 ke pos 3 mah kira-kira sejam lah, kalau jalannya nggak sambil drama. Bang, perjalanan dari pos 3 ke Pelawangan Sembalun nih,
Sumpah ya, ini bagian paling nyedot tenaga seumur-umur gua mendaki. Treknya nanjak mulu, kagak ada remnya. Mau berhenti aja malu sama semangat sendiri. Lu pernah denger Bukit Penyesalan? Nah, ini dia tempatnya bang. Bukit yang tanjakannya panjang, lamaan daripada hubungan toksik. Kagak kelar-kelar. Makanan yang tadi kita sikat di pos 2 juga berasa hilang entah kemana. Kayak ketelan angin doang. Tanahnya gembur, langkah berat, tiap naik rosak lagi. Kayak hidup, naik dikit jatuh lagi. 4 jam bang, 4 jam penuh derita. Bener-bener bukit yang bikin kita mikir, kenapa sih gue naik Rinjani? Bang, tepat jam 5 sore, akhirnya kita nyampe juga di Pelawangan Sembalun. Ya Allah, ngelihat deretan tenda tuh rasanya bahagia amat. Kayak lihat kasur abis lembur 3 hari. Kaki gue sampai mau sujud syukur. Tapi, ternyata cobaan belum kelar bang. Tenda kita tuh posisinya di ujung sono, yang deket mata air sama jalur Summit Attack. Sedangkan kita sekarang ada di ujung satunya lagi. Jauh aja bang. Jadi ya mau kagak mau, kita harus jalan lagi 15 menitan ngelewatin tenda-tenda pendaki lain yang udah pada siap nikmatin sunset. Kita lewat sambil ngos-ngosan, mereka mah pada santai sambil foto-foto. Hatinya sakit, tapi ya udahlah. Abis 15 menit jalan kayak orang dikejar setan, akhirnya bang, kita nyampe juga di area camp. Gue sama yang lain langsung rebahan, tanpa mikir apa-apa. Badan udah kayak kasur busa diremes-remes. Yang bisa bikin kita bangun cuma sunset doang tuh. Sunset Pelawangan Sembalun. Bang, ampun indahnya. Udara makin nusuk pas malam datang. Habis makan, habis ngobrol, sebenarnya gue malas banget keluar tenda. Tapi akhirnya gue keluar juga. Kaki gemeteran kayak sinyal HP lowbat. Pas gue nengok ke atas, buset dah, langit Rinjani cantik banget. Bintang banyaknya kagak kira-kira, kayak habis ditumpahin. Ada bintang jatuh juga nongol mulu. Sampai kita semua cuma bisa diem, tenggelam sama perasaan masing-masing. Pokoknya suasana malam itu bikin hati adem, walau badan tetap kedinginan. Jam 12:30 gue kebangun bang, gara-gara suara langkah kaki pendaki lain pada lewat depan tenda. Berasa kayak ada rombongan pegadaian buka cabang subuh-subuh. Mata masih kayak dilem setengah kilo, tapi gue paksain bangun juga. Namanya juga planning kan. Soalnya kita harus udah jalan summit jam 2, biar bisa ngejar sunrise di puncak. Walau hati mah bilang, tidur lagi napa? Tapi ya udahlah, demi matahari terbit bang. Abis ngelondong roti bakar sama susu dulu buat nambah tenaga, kita pada ngumpul dulu di depan tenda buat briefing. Ya Allah, semoga perjalanan kita pada lancar sampai puncak. Jangan ada drama. Tiap mau summit emang suka ada rasa deg-degan gitu bro. Kayak nungguin gebetan balas chat tapi sinyalnya 2 garis. Apalagi ini mau naik Rinjani. Katanya sih treknya lumayan bikin dengkul mikir 2 kali. Abis dicek lagi, barang kagak ada yang ketinggalan, orang kagak ada yang hilang. Baru deh kita mulai jalan. Nyusurin jalur summit yang udah rame banget sama para pendaki. Berasa ngantri sembako gratis. Perjalanan summit Rinjani tuh kira-kira 4 jam bro. Santai aja, 4 jam doang. Tapi dalam hati, 4 jam apaan ini? Kaki gue protes. Trek ke puncaknya tuh pasir padat yang meliuk-liuk, kayak ular lagi nyari pasangan. Terus ada jalur tanah padat panjang, itu tuh batas vegetasi katanya. Iya, gue udah tahu, padahal baru googling semalam. Habis itu, masuklah kita ke tanjakan pertama. Buset dah, ini tanjakan apa ujian hidup? Pasirnya kagak mau kompromi bro. Maju 2 cm, mundur 3. Gue jalan apa moonwalk Michael Jackson? Tapi pas tanjakan pertama kelar, baru dah jalurnya agak manusiawi. Pasir halus, batu-batu kecil, tanah kering, kadang landai, kadang turun dikit, kadang nanjak lagi. Iya sih, masih nanjak, tapi kagak sebrutal yang barusan. Pokoknya yang pertama tuh kayak mantan, bikin capek dulu baru ngasih harapan. Nah, habis itu kita ketemu jalur letter E yang katanya paling sadis sebelum nyampe puncak. Jalurnya pasir, kiri jurang, kanan jurang. Jadi kudu bener-bener jaga langkah, jangan sok akrobat. Terus udaranya, ya Allah, makin tipis aja kayak dompet habis gajian. Anginnya juga nusuk banget, berasa ditabok kulkas 2 pintu. Trek pasirnya pun kagak mau kalah bro, maju 2 langkah, mundur 1. Kayak hubungan toksik, maju mundur mulu. Di jalur ini dah banyak pendaki yang mentalnya diuji. Ada yang diem, ada yang ngedumel, ada juga yang kayak gue, sok kuat padahal napas kayak wifi lemot. Abis jungkir balik ngelawan si letter E itu, akhirnya jam 7 kita nyampe juga di puncak bro. Puncak tertinggi ketiga di Indonesia, Puncak Rinjani. Yeay.
Orang bilang ini Puncak Rinjani, ada juga yang manggil Puncak Dewi Anjani. Terus ada nama kunonya, sama Las. Pokoknya tinggi bener dah, 3.726 mdpl. Tingginya mah kagak bohong, napas gue yang bohong, pura-pura masih kuat. Tapi serius, pas nyampe situ berasa kayak juara lomba lari tanpa hadiahnya. Cuma pemandangan doang yang ngasih selamat. Gunung Rinjani nih bro, gunung api paling jangkung di Lombok. Iye, yang di NTB sono, yang kalau dilihat dari bawah aja udah bikin dengkung mikir 2 kali. Habis Gunung Kerinci di Sumatera, Rinjani ini jadi gunung berapi aktif tertinggi kedua di Indo. Lumayan ya, peringkatnya kagak malu-maluin. Terus, Rinjani juga jadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Kalah tipis sama Jayawijaya sama Kerinci. Kalau ada klasemen gunung, dia kayak juara 3 tapi tetap sombong. Makanya kagak heran bro, Rinjani masuk jajaran Indonesia Seven Summits. Dan banyak banget pendaki lokal sampai bule yang datang kemari. Pokoknya kalau lo udah pernah injak sini, level pendaki lo naik 1 tingkat. Selepas duhur, kita langsung cabut dari camp buat menuju Danau Segara Anak. Kira-kira 3 jam lah perjalanannya. 3 jam bro, tapi 3 jam yang bikin lutut mikir 2 kali. Trek awalnya ekstrim banget, soalnya kita kudu nurunin bebatuan dari Pelawangan Sembalun. Ini mah salah pijak dikit, bukannya turun, malah ngelinding kayak ban serep. Abis lewat bagian itu, barulah masuk trek yang lebih landai campur nanjak. Lumayan lah, kanan kiri pepohonan rindang, jadi adem. Cuma ya tetep, napas kayak wifi, putus nyambung. Pokoknya jalan terus sambil mikir, ini udah deket apa belum sih danau? Jam 6 sore akhirnya kita nyampe juga di camping area Danau Segara Anak. Akhirnya, kaki gue udah protes dari tadi bro. Begitu turun tenda, dingin langsung nyelekit. Asli, ini dingin bukan dingin biasa. Ini dingin yang bikin tulang mikir mau ngeluh apa nyerah. Dan benar kata Mas Agus, cuaca di sini lebih dingin dari area Rinjani lainnya. Bukan katanya lagi, ini fakta. Hidung gue sampai berasa jadi kulkas portable. Embun ame anginnya. Sukses bikin kita menggigil sepanjang malam. Serius, jaket tebel rasa kaos kutang. Tapi ya udahlah, namanya juga Rinjani. Kalau nggak menggigil, bukan Rinjani namanya. Seperti planning awal, besokan paginya abis kita nikmatin indahnya Danau Segara Anak, kita lanjut eksplor kolam air panas yang kagak jauh dari danau. Iyalah bro, masa udah pegel-pegel kagak mandi anget? Kolam yang kita pilih, yang paling atas bro, yang jauhan dari air terjun. Soalnya kolam yang dekat air terjun itu rawan banget. Udah banyak kasus pendaki kecebur kagak naik-naik. Ngeri amat dah. Makanya kita pilih yang aman-aman aja. Yang penting bisa ngejemur tulang sambil manasin badan. Kagak pakai drama-drama digulung arus. Walaupun letaknya paling atas, kolam air panasnya tetap bikin kita melongo kagum bro. Buset, cakep amat tempat begini. Gimana kagak? Berendam sambil ngeliatin bukit-bukit hijau di sekeliling. Berasa lagi di spa, tapi versi anak gunung. Bikin kita betah bengong lama-lama di situ. Nyampe lupa waktu. Abis puas ngendon di kolam, aduh sayang banget naik dari air anget. Kita balik lagi ke area camp. Kagak lama, kita langsung mutusin buat keliling Segara Anak. Masa udah jauh-jauh kagak muter-muter danau bro? Tak heran emang, kenapa Danau Segara Anak beken banget bro. Lihat tuh, Gunung Baru Jari nongol gagah di tengah danau. Kayak pose siap difoto. Ikan di sini juga bejubel, banyak banget. Ngelempar kail aja kayaknya ikan langsung bilang, "Bang, saya ikut." Makanya banyak pendaki yang mancing terus bakar ikan hasil tangkapan. Mantep banget dah. Sumber air aman, tinggal cocol gelas udah dapet. Puas keliling Segara Anak, ya udah, mari kita cabut lagi. Kita langsung siap-siap buat lanjut perjalanan menuju Pelawangan Senaru. Trek dari Danau Segara Anak ke Pelawangan Senaru. Bang, katanya mau turun gunung, tapi kok malah naik mulu. Ini gunung apa tangga kosan lantai 5 tanpa lift? Tanjakannya kagak putus-putus, bebatuan gede pada nongol semua. Kita langsung berubah jadi atlet rock climbing dadakan bro. Padahal niat awal cuma pengen jalan santai. Sepanjang jalan sih adem, pepohonannya pada rindang. Cuma makin ke atas, view-nya makin juara. Apalagi pas lewat Batu Ceper, Dari situ, Danau Segara Anak sama Gunung Baru Jari kelihatan keren banget dari atas. Serius dah, kayak screensaver Windows yang belum pernah dirilis. Nah bang, sampai nih kita di Batu Ceper. Ini tempat favorit para pendaki buat selonjor dulu. Malum, napas udah kayak mesin cuci mode cepet. Dari Batu Ceper, trek makin jadi-jadian. Tebing-tebingnya nongol semua, kayak lagi nantang kita. Ayo, sini lo, berani kagak? Gitu rasanya.
langkah makin berat, tapi pemandangan tetap bikin semangat. Dan akhirnya pukul 15 nyampe juga kita di Pelawangan Senaru. Alhamdulillah, kaki masih nempel. Trek Pelawangan Senaru menuju pos 3 Senaru. Bang, trek dari Pelawangan Senaru ke pos 3 itu 3 jam. Tapi bener-bener bikin dengkul mikir 2 kali. Tanahnya kering, licin pula. Salah injek dikit aja, udah bisa ngesot sampai bawah. Makanya hati-hati bro. Di jalur ini juga sering ada pendaki yang kepleset. Mungkin badan pada udah drop abis nanjak-nanjak kagak pakai ampun kemarin. Namanya juga abis dihajar Rinjani, badan suka mendadak kayak lobet belum cas. Pokoknya jangan sok strong di sini. Yang kuat aja bisa melipir. Jam 6 sore, akhirnya kita nyampe juga di pos 3 bro. Tapi begitu ngeliat ke lokasi camp, buset dah, semua tempat udah penuh sama pendaki lain. Kagak nyisa sejengkal pun buat kita gelar tenda. Matahari makin merosot, cahaya tinggal dikit. Kita udah masuk area hutan Senaru, tapi kagak tahu nih mau ngecamp di pos mana. Gelap makin ngerayap, hati makin deg-degan. Akhirnya kita pada saling lihat-lihatan. Ya udah dah, mau kagak mau lanjut lagi ke pos 2. Padahal 2 jam bro, 2 jam. Bukannya istirahat malah dikejar gelap. Rinjani emang kagak kasih ampun, udah kayak mantan yang dendam lama. Bro, pagi-pagi di hutan Senaru itu udaranya seger banget sumpah dah. Ampe paru-paru gue berasa dicuci ulang. Pas gue lihat sekitar, baru nyadar. Buset, tenda kita beneran berdiri di tengah semak-semak sama pohon gede-gede begitu. Kayak lagi syuting film survival. Dan yang lebih gokil lagi, monyet-monyet pada seliweran bro. Kayak geng komplek nongkrong di lapangan, lari ke sana sini, persis kayak yang kita lihat waktu lewat hutan pusuk. Gue sampai mikir, nih monyet mau nyata kita apa mau ngecek isi tenda? Jangan-jangan dia ngincar roti bakar gue. Jam 10 lewat dikit bro, kita langsung cabut lanjut jalan ke pos 2. Dari pos 3 ke pos 2 sih katanya 2 jam. Ya udah, kita gas aja. Treknya hutan tropis gitu, kiri kanan pohon gede-gede, hawanya sejuk khas hutan hujan. Berasa lagi di AC alam versi premium. Jalannya sih kagak terlalu ribet, tanahnya padat. Tapi hati-hati bro, akar pohon pada nyembul kayak jebakan Batman. Salah nginjek bisa salto depan tuh. Nyampe pos 2, kita istirahat bentaran, minum manis dikit, tarik napas panjang. Habis itu langsung lanjut cus ke pos 1. Dari pos 2 ke pos 1, pohonnya makin rapet. Matahari aja kayaknya nyerah, kagak bisa nembus celah-celah daun. Gelapnya kayak lampu kos mati 3 hari. Kita langsung cepetin langkah, soalnya suasananya sepi, pekat. Kayak lagi lewat gang belakang rumah orang tengah malam. Bener-bener bikin kita pengen cepet nyampe pintu Senaru aja. Akhirnya setelah sejam penuh perjuangan, diseret-seret keringat dan doa, nyampe juga kita di pos 1. Bro, kagak pakai lama tuh di pos 1. Kita langsung gas ke pos 1 ekstra. Kurang lebih 30 menit doang, tapi rasanya kaki udah mau protes dari tadi. Begitu nyampe, kita langsung melurusin kaki kayak anak kos habis gajian. Makan siang udah siap, langsung aja kita sikat. Semilir angin sama sejuknya hutan Senaru bikin suasana tambah nikmat. Kagak begitu pekat juga hutan di sini. Dari pos ekstra ke base camp Senaru kagak lama bro. Benar-benar berasa kayak mau nyentuh garis finish lomba lari 17-an. Semangat kita langsung balik 100%. Dan bener aja, 30 menit kemudian nyampe lah kita di base camp Senaru. Yeay! Alhamdulillah, selamat juga kita sampai bawah. Oke bro, sis, itu dia catatan perjalanan kita di Gunung Rinjani. Capek, pastilah, tapi semua drama, tanjakan, sama pemandangan cakepnya terbayar lunas. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, komen, sama subscribe ya, biar gue makin semangat ngajak lo naik gunung lain. Sampai ketemu di petualangan berikutnya bro, peace out!